an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Faya ayuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastaqim kama umirta. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Al-ayat. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang bahwasanya pada kesempatan pagi yang sejuk ini kita masih diberikan berbagai kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesehatan, panjang usia, sehingga alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, pada kesempatan pagi yang sejuk ini kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melaksanakan salah satu tugas dan kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah. Insyaallah dilanjutkan dengan kajian atau ta'lim. Tentu harapan kita semua mudah-mudahan dengan diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan diberikan panjang usia sampai saat ini, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang hamba-hamba yang sebaik-baiknya orang yang diberikan kesempatan hidup Allah Subhanahu wa taala. Khairun nas man thala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya orang yang diberikan panjang usia oleh Allah adalah mereka man thala umruhu, orang yang diberikan kesempatan oleh Allah panjang usia dan wa hasuna amaluhu, dan kesempatan ini tidak disia-siakan, akan tetapi dimanfaatkan dalam rangka mengabdi, menghamba, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi kita, suri teladan kita, uswah qudwah kita, habibana wa nabiyana wa syafi'ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarga, para sahabat, para pengikut, dan mudah-mudahan kita masuk di dalamnya. Ibu, bapak, jamaah yang Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Maha Padamang, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan yang paling purna, kesehatan jasmani, kesehatan rohani. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah tema yang akan saya sampaikan pada kesempatan pagi dalam rangka silaturahim ini tentang istiqomah. Pasti tentu Bapak jamaah Ibu rahimakumullah pasti pernah mendengar, bahkan mungkin sering mendengar kata istiqomah itu sendiri, bahkan sudah mungkin menjadi bahasa sehari-hari, bahkan sudah menjadi bahasa Indonesia dan bahasa Sunda mungkinnya istiqomah itu. Akan tetapi di dalam istiqomah, kata istiqomah itu bentuknya adalah dalam bahasa Arab, diambil dari kata istaqoma yastaqimu istiqomatan,
bentuk ketiga, bentuk masdar dari fi'il madinya istaqoma yastaqimu, yang asalnya itu sebelum ditambah 3 huruf, maka kalau menurut Santi itu ilmu nahwu itu disebut dengan sulasi majid. Babnya bab ketiga, warnanya warna ketiga, jumlahnya ditambah penambahnya 3. Asalnya itu dari koma yakumu kiamat, artinya berdiri. Maka ketika ditambah dengan 3 huruf, yaitu hamzah sinta di awal, jadi istaqoma. Istaqoma yastaqimu, istiqomat, orangnya disebut mustaqim. Ya, mustaqim. Kita kalau misalnya dalam surat Al-Fatihah yang sering kita baca bahkan menjadi salah satu rukun sholat, kalau tidak dibaca itu hukumnya batal, tidak sah. Ada kalimat ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ya Allah as-siratal mustaqim, kepada jalan yang benar, jalan yang lurus. Maka ada Sempuri enggak ada rencangan, ada kenalan ustadz juga orang Bandung Cikuta. Mungkin orang tuanya itu karena ingin anaknya jadi istiqomah, orang yang teguh pendirian, lurus, tidak belak-belok, dinamakan dengan mustaqim. Jadi ustadz mustaqim ada. Nah, jadi istiqomah itu bentuk ketiga, masdar dari istaqomah yastaqim, istiqomatan, yang artinya istiqomah itu secara bahasa adalah teguh pendirian, lurus, tidak bulat belok. Ini disebut dengan istiqomah. Bahkan di dalam tafsirnya Buya Hamka dalam kitab Al-Azhar, beliau mendefinisikan, mengartikan istiqomah itu adalah lurus, tidak bulat belok, kemudian teguh pendirian. Ibu bapak yang Allah muliakan, istiqomah itu apakah berat, apakah ringan? Istiqomah itu apakah susah atau sulit? Maka pertanyaan ketika kita ditanya apakah istiqomah itu, kita melakukan ibadah dalam untuk istiqomah itu berat atau ringan, susah atau sulit, maka jawabannya adalah susah, sulit. Kenapa? Karena kalau dilihat, kalau istiqomah itu mudah, ringan, tidak sulit, mungkin orang-orang yang misalnya ikut pengajian, kajian ta'lim di masjid ataupun di berjamaah di semua daerah, pasti itu berbondong-bondong untuk melakukan kajian, sholat, jamaah 5 waktu. Bahkan saya di masjid sendiri mengadakan pengajian tiap Jumat di halte itu. Ketika memprogramkan DKM itu untuk pengajian malam Jumat itu, alhamdulillah jamaahnya sampai penuh, sampai hanya 3 orang. Tapi alhamdulillah subhanallah, kalau di sini mungkin sudah alhamdulillah sudah istiqomah, itu sudah ada. Padahal menurut nafsu kita, kalau misalnya subuh itu enaknya tidur dulu. Tapi karena kita memiliki keistiqomahan dalam beribadah, keistiqomahan ketaatan kepada Allah, insya Allah walaupun ngantuk, walaupun mungkin pegal ketika kajian, tapi karena kita memiliki keistiqomahan, sehingga kita datang duduk untuk melaksanakan kewajiban kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istiqomah itu berat sekali. Ketika kita melaksanakan istiqomah dalam ketaatan dan beribadah, maka itu sangat berat dan sangat sulit. Bahkan ketika Rasulullah SAW ketika di Mekah, beliau berkumpul dengan para sahabat, ketika itu tiba-tiba rambut Rasulullah SAW yang tadinya hitam berubah menjadi putih, beruban, serwisan banget gitu. Sehingga sahabat ditanya, Rasulullah, apa penyebab rambut kau yang tadinya hitam menjadi putih, penuh beruban? Rasulullah SAW menjawab, syayabatni hud wa akhwatuha. Yang menyebabkan rambutku tadinya hitam menjadi putih penuh dengan uban, dikarenakan surat Hud wa akhwatuha dan
teman-temannya surat Hud. Jadi kalau kita lihat di dalam surat Hud itu ada salah satu firman Allah dalam surat Hud yang tadi saya bacakan di awal di mukadimah, surat Hud ayat 112, dan surat yang lainnya di antaranya surat As-Saffat, surat Fussilat ayat 30. Kemudian ada surat Al-Ahqaf ayat 13-14. Inilah yang menyebabkan kenapa Rasul berubah rambutnya dari hitam menjadi putih dengan uban. Syayabatni Hud wa akhwatuha, yang menyebabkan rambutku berubah tadinya hitam menjadi putih banyak uban karena surat Hud dan surat yang lainnya. Bahkan di dalam salah satu tafsir Ibnu Katsir, bahkan dalam kitab Bizaril Quran di karangan Said Qutb, beliau menerjemahkan, menafsirkan ayat tersebut surat Hud ayat 11 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadgau innahu bima ta'maluna basir. Fastaqim, maka hendaklah engkau Muhammad istiqomah, lurus, tidak belok-belok, teguh pendirian. Kama umirta, sebagaimana telah engkau diperintahkan untuk istiqomah itu. Wa man taba, dan orang yang taubat bersamamu. Wala tadgau, dan janganlah engkau melewati batas. Maka dalam ayat ini yang diperintahkan untuk istiqomah itu adalah pertama Rasul yang bisa, yang konsisten, yang istiqomah melaksanakan istiqomah ini. Pertama adalah Rasul, yang kedua adalah waman taba maka, dan orang yang bertaubat kepada Allah bersama Rasul. Maka ketika menafsirkan salah satu kitab Bizaril Quran karangan Said Qutb, beliau menafsirkan ayat tersebut bahwa yang menjadi penyebab berubahnya rambut Rasul yang tadinya hitam menjadi putih penuh dengan ubannya dikarenakan sangat berat, sulit, susah untuk melaksanakan istiqomah. Makanya subhanallah berat sekali sebenarnya. Bahkan mungkin kalau ada ubannya, kalau mungkin salah satu penyebabnya adalah karena tekanan beratnya. Dulu ketika masih muda, kita mungkin zaman dulu itu kalau orang tua kalau ada uban itu mungkin usia 70 tahun sampai ke atas gitu ya. Tapi sekarang itu mungkin ada juga yang usianya sampai 15 tahun gitu. Justru saya ketika punya saudara keponakan itu usianya masih muda, masih remaja, usia 15 tahun, tapi sudah beruban. Mungkin kalau tadi kita masuk itu karena beban tekan itu. Mungkin juga faktor lain, mungkin ada makanan juga atau mungkin yang lainnya. Bahkan dulu ingat yang musim kuring menuju alit kaneh bahwa seperti wakal gitu, jangan cenah tonglang dulu hayang bisa huisan. Mungkin itu penyebabnya. Nah, jadi yang menyebabkan berubahnya dari hitam menjadi putih orang tersebut dikarenakan berat istiqomah itu, sulit, berat, susahnya. Bahkan Rasul pun beliau ketika diperintahkan oleh Allah untuk istiqomah dalam ketaatan dan beribadah itu hingga menjadi beban, hingga berubah rambutnya dari hitam menjadi putih. Ibu jemaah Allah muliakan, walaupun berat, susah, sulit, istiqomah itu kita lakukan dalam beribadah dan ketaatan kepada Allah, tapi ada hadiah terbesar yang menanti kita kepada orang yang istiqomah. Allah akan menjanjikan, menyiapkan hadiah yang sangat besar bagi orang yang istiqomah dalam ketaatan dan beribadah kepada Allah. Apa hadiah terbesar itu yang Allah siapkan itu? Surga Allah Subhanahu wa ta'ala menanti kita. Subhanallah.
Jadi walaupun berat, istiqomah dalam ibadah, dalam ketaatan kepada Allah itu berat, tapi ada hadiah. Allah telah menyiapkan, Allah telah menjanjikan hadiah terbesar, yaitu surga Allah menanti kita. Jadi mungkin bapak-bapak ibu-ibu, kalau misalnya istiqomah itu ringan, mudah dilakukan, mudah dikerjakan, dilaksanakan oleh kita, mungkin hadiahnya pun tidak akan besar. Mungkin hadiahnya hanya kipas angin, mungkin hadiahnya TV, televisi, kalau misalnya ringan istiqomah itu. Tapi karena istiqomah itu berat, sulit, susah dilakukan, maka hadiahnya yang Allah siapkan untuk kita yang istiqomah, surga Allah menanti kita semua. Subhanallah. Maka bisa dilihat dalam surat Al-Ahqaf ayat 13-14 Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, qalu, yang mengatakan Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang wajib kami sembah siang dan malam illallah, kecuali Allah. Maka kita ketika tasawuf awal atau akhir kita asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Orang yang mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, Tuhan kami adalah Allah, sumastaqamu, kemudian dia istiqomah, teguh pendirian. Dia mengatakan dia ada Tuhan selain Allah, kemudian istiqomah, teguh pendiriannya. Walaupun apapun yang terjadi, walaupun disiksa, misalnya seperti zaman dulu, zaman sahabat Bilal bin Rabah, ketika tuannya, majikannya menyiksa Bilal bin Rabah untuk kembali kepada agama nenek moyangnya, agama kekafiran, meninggalkan agama ketauhidan, tapi tetap dia istiqomah walaupun nyawa taruhannya. Contoh ketika zaman dulu, zaman Nabi Musa, zaman Fir'aun salah satu raja yang sangat kejam, bahkan dia sudah memamerkan sebagai Tuhan, maka ada istrinya yang bernama Siti Asyah yang diam-diam beriman, bersembunyi-sembunyi beriman kepada Nabi Musa dan kepada Tuhan. Nabi Musa itu Allah, sehingga satu waktu ketahuan dan apa yang dilakukan, siksaan yang dilakukan oleh Fir'aun kepada Siti Asyah itu. Keluarganya, anak-anaknya berikut dia disiksa berupa dimasukkan ke dalam bejana yang di dalamnya minyak yang menggolak, minyak yang sangat panas, dimasukkan satu-satu. Tapi apa yang terjadi? Apakah dia masuk ke dalam agama Fir'aun lagi? Tidak. Dia istiqomah, teguh pendirian, walaupun disiksa, didera oleh Fir'aun, tetap dia meyakini bahwa Allah adalah Tuhannya. Sumastaqamu, maka ketika orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, dia istiqomah, teguh pendirian, mempertahankan keyakinan, ketahuan kepada Allah, maka kata Allah, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada ketakutan, tidak ada kegundahan, tidak ada keprihatinan di dalam dirinya. Artinya orang yang istiqomah itu dia akan tenang hidupnya, itu tidak akan pernah prihatin, tidak akan pernah banyak pikiran atau masalah ataupun banyak gundah gulana dalam hatinya. Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannah. Mereka itulah orang-orang yang istiqomah, itu merupakan penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Khalidina fiha, mereka akan kekal di dalamnya.
Jadi orang yang istiqomah itu pertama tidak akan ada dalam hatinya itu kegundahan, kegelisahan, ketakutan, dan juga dia merupakan penghuni surga khalidina fiha, akan kekal dalamnya, jazaa'an bima kanu ya'malun, atas balasan yang mereka kerjakan di dunia. Subhanallah. Itu yang pertama. Jadi orang yang istiqamah itu walaupun berat, walaupun sulit, susah kita lakukan istiqamah itu, tapi Allah telah menghadiahkan, menyiapkan Allah surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kan kalau surga itu salah satu kenikmatan surga itu yang belum pernah terlihat oleh mata kita, belum pernah terdengar oleh telinga kita, belum pernah terbesit dalam sanubari hati kita. Mala ainun ra'at wala udhun sami'at wala khutira qalbal bashar. Nikmat surga itu nikmat yang belum pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, belum terbesit dalam hati sanubari itu. Bahkan dalam surat Al-Imran, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Wasari'u, dan berlombalah, bersegeralah kamu sekalian ila magfiratin, untuk mendapatkan ampunan Allah, wa jannatin, dan mendapatkan surganya Allah. Al-duhas samawati wal ardh, luasnya surga itu luas langit dan bumi, dan itu semuanya uiddat lil muttaqin, disediakan oleh Allah, disiapkan oleh Allah untuk siapa? Lil muttaqina, untuk hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, walaupun istiqamah dalam ketaatan kepada Allah dan beribadah kepada Allah sangat berat, sangat sulit, sangat susah kita lakukan, tapi Allah akan memberikan kegembiraan kepada orang yang istiqomah itu. Walaupun berat istiqomah itu, tapi sangat membahagiakan sekali. Dikatakan sangat membahagiakan sekali dikarenakan Allah akan memberikan anugerah kepada orang istiqamah itu. Pertama, akan diberikan ketenangan dalam hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akan diberikan oleh Allah optimis dalam kehidupan. Dan yang ketiga, akan diberikan oleh Allah keberanian dalam kehidupan itu. Maka dalam salah satu firman Allah surat Fussilat ayat 30, Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Fussilat ayat 30, yang artinya Allah a'lam bimuradi, innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbunallahu, Tuhan kami adalah Allah, sumastaqamu, kemudian mereka istiqamah, teguh pendirian, mempertahankan keyakinan kepada Allah, maka kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu, maka para malaikat akan turun kepada orang istiqamah itu dengan mengatakan alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan prihatin, jangan sedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan para malaikat itu memberikan kabar gembira kepada orang istiqamah itu, yaitu surga yang telah menanti kalian semua. Hadirin rahimakumullah, orang yang istiqomah itu akan diberikan oleh Allah kegembiraan, kabar gembira. Bahkan dalam salah satu tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa kegembiraan yang akan didapatkan oleh orang yang istiqomah itu ada dalam 3 perkara, 3 tempat. Pertama, ketika dia sakaratul maut.
Ketika orang sakaratul maut, maka dia akan diberikan kabar gembira oleh Allah, yaitu akan diperlihatkan surga oleh Allah, tempat terbaik. Maka mungkin ketika tadi kisah Siti Asiyah ketika dimasukkan ke dalam bencana yang di dalamnya ada minyak goreng yang panas sekali, mungkin ketika sebelum masuk ke dalam bencana yang ada minyak goreng yang panas itu, ruhnya sudah dicabut dan diperlihatkan tempat terakhir itu, sehingga ketika tubuhnya masuk ke dalam minyak yang goreng, minyak yang panas itu, tidak akan terasa. Kenapa? Karena ruhnya sudah dicabut oleh mereka. Maka orang yang istiqomah itu pertama dia akan mendapatkan kegembiraan oleh Allah, yaitu ketika sakaratul maut. Malaikat Jibril atas perintah Allah akan memberikan kabar gembira kepada orang yang istiqamah itu ketika dia sakaratul maut, bahwa tempatnya surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kegembiraan yang akan didapatkan oleh orang yang istiqamah ketika ada di alam barzah, alam kubur. Kita meyakini bahwa di antara yang harus kita yakini bahwa kelak nanti kita akan mengalami yang disebut dengan kubur atau alam barzah. Bahkan kan kalau salah satu ciri tanda orang yang bertakwa itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang meyakini, mengimani, percaya kepada hal yang gaib. Dalam tafsir dikatakan, dalam tafsir lain, gaib itu adalah aibi ma qaba, yaitu hal-hal yang tidak, yang samar, yang tidak bisa dilihat oleh mata kita. Di antaranya yang kita yakini adalah adanya gaib itu adalah alam barzah, alam kubur. Barzah itu adalah pemisah antara dunia dan akhirat. Jadi dinding pemisah antara dunia dan akhirat. Di dunia terus saya terus disebutnya wah akhirat tak canduki atas barzah. Dan salah satu tafsir dikatakan barzah itu adalah seperti dinding pemisah, seperti kaca. Jadi kita bisa melihat dari dalam keluar ada kaca. Itu bisa melihat ya. Dan di situ di alam barzah itu kita meyakini ada nikmat kubur dan siksa kubur. Kita akan bilang. Bahkan salah satu kitab dalam kitab Tanbihul Ghafilin karangan Ibnu As-Samarqandi, Abu Lais As-Samarqandi, beliau mengatakan man aroda ayyan juwa min adzabil qabri fa'alaihi arba'ata asyara. Barang siapa yang menginginkan, mengharapkan untuk dijaga, disiksa, tidak disiksa nanti dalam barzah, dalam kubur, fa'alaihi arba'ata asyara, maka hendaklah dia melaksanakan, mendawamkan 4 perkara. Pertama apa? Muhafadzatus sholati, menjaga sholat 5 waktu. Alhamdulillah, ketika kita sholat fardu tepat awal waktu, bahkan berjamaah, insyaallah itu akan menjadi penyebab kita akan dijaga oleh Allah dari siksa kubur. Yang kedua, wassadaqatu, sedekah infak jariyah yang kita infakkan jalan Allah, itu pun akan menjadi penyebab kita dijaga oleh Allah dari siksa kubur. Bahkan kan dalam surat Al-Munafiqun ayat terakhir, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Wa anfiqu, dan berinfaklah kamu sekalian, mimma razaqnakum, di antara sebagian, ya tidak semuanya ya. Kalau zakat mal itu tidak semuanya, zakat fitrah pun tidak semuanya, zakat tani dan sebagainya tidak semuanya, kan sebagian.
dari sebagian rezeki yang kami berikan kepada kamu sekalian, min qabli ayati ahadakumul maut, sebelum datang satu kematian kepada satu kalian semua. Maka ketika seorang telah mencapai ajalnya, datang ajalnya, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qalil, wahai Tuhanku, tangguhkanlah, jangan dulu dicabut nyawaku, sesatu saat saja, beri kesempatan. Maka fa'asaddaqa wa akum minas sholihin, kalau aku diberikan kesempatan hidup, jangan dicabut nyawa, walaupun satu saat saja, satu detik saja, berikan kesempatan ya Allah, maka aku akan melakukan fa'asaddaqa, akan menyedekahkan, akan menginfakkan, menyedekahkan hartaku, wa akum minas sholihin, dan aku akan masuk orang yang saleh. Jadi ternyata ibu yang diinginkan oleh orang yang ketika akan meninggal dunia, sakaratul maut, ataupun ketika orang yang sudah ada dalam barzah, itu keinginannya diberikan oleh Allah satu kesempatan, satu saat saja. Kalau dia diberikan satu saat, diberikan kehidupan satu saat itu, maka dia yang akan melakukan adalah fasaddaqa, bersedekah, kemudian jadi orang yang saleh. Dan kenapa sedekah tidak sholat lainnya? Kan ternyata pahalanya yang sangat dahsyat sekali, dan itu akan menjadi penyebab ketika kita dalam barzah, dalam kubur, kita akan dijaga oleh Allah dari siksa kubur dan akan mendapatkan nikmat kubur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga adalah qiyamul lail, bangun malam walaupun 2 rakaat, itu insyaallah akan penyebab juga. Apalagi yang ketiga, keempat, wa qiraatul qur'ani, membaca Al-Quran. Insyaallah ketika kita istiqomah membaca Al-Quran, maka itu pun salah satu amal yang nanti kelak di hari kiamat di alam barzah, alam kubur, akan menjadi penyebab kita dijaga oleh Allah. Dan yang terakhir adalah yaitu wa kasratu tasbih, memperbanyak tasbih, membaca takbir, tahmid, takbir sebagaimana yang tadi ajarkan Rasulullah dalam setelah kita sholat. Tasbih, takbir, tahmid itu pun salah satu amalan yang akan menjadi penyebab kita akan dijaga dari siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu jamaah yang Allah muliakan, istiqomah itu berat dan sangat susah, sulit sekali. Tapi istiqomah merupakan salah satu amal yang sangat dicintai oleh Allah. Istiqomah itu, istiqomah dalam beribadah itu merupakan salah satu amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun sedikit ibadah kita, kuantitasnya, jumlahnya, tapi kalau terus menerus berkesinambungan, dawam terus menerus istiqomah, maka ini salah satu amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahabul amali ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah adwamuha, dawamnya, kontinunya, terus menerusnya, wa in qalla, walaupun hanya sedikit. Jadi kuantitasnya sedikit, tapi kalau dilaksanakan terus menerus, maka inilah salah satu amal yang sangat dicintai oleh Allah. Contoh ketika kita sholat qiyamul lail, sholat tahajud 2 rakaat, tapi terus tiap malam 2 rakaat itu lebih baik, bahkan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita membaca Al-Quran, kita tadarus, misalnya 1 malam atau 1 hari 1 halaman, tapi berkesinambungan, tapi terus menerus, dawam istirahat, terus menerus berkesinambungan, itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada kita membaca Al-Quran 1 jam hatam tamat 30 juz, tapi nanti baca lagi pas begitu Ramadan. Jadi lebih baik sedikit kuantitasnya, tapi terus
menerus dilaksanakan Allah. Apalagi kalau kuantitasnya banyak tapi terus menerus, itu bahkan lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ingat Bapak jamaah Ibu yang Allah muliakan, ketika kita puasa di bulan Ramadan itu salah satu amal yang istiqomah kita terjaga. Ketika awal Ramadan kita alhamdulillah melaksanakan qiyamul lail atau qiyamul Ramadan salat tarawih. Dari awal malam pertama sampai malam alhamdulillah terjaga. Terus kita bersama terjaga. Dan amal-amal lainnya pun ketika Ramadan alhamdulillah itu terjaga istiqomahnya. Tapi ketika pasca Ramadan meninggalkan kita di bulan lain, bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan bulan yang lainnya, bahkan ketika kita mau melakukan istiqamah itu sangat berat sekali. Ketika kita bangun malam tujuannya mau atau akan misalkan salatul lail, itu sangat berat sekali. Kenapa? Karena ya mungkin banyak godaan-godaan di tangan, terutama mungkin musuh kita setan itu. Tapi alangkah bahagianya orang yang ketika Ramadan meninggalkan kita dan ada bekas hasil Ramadan dilaksanakan teruskan dalam bulan-bulan yang lainnya. Ibu jamaah yang Allah muliakan, terakhir ada doa agar kita istiqomah dalam ketaatan dan dalam ibadah. Ada satu doa yang senantiasa kita pinta kepada Allah, bahkan kita baca ketika kita sholat, ketika kita selesai sholat. Ada doanya ketika kita menginginkan istiqomah dalam beribadah dan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinika wa ta'atika. Allah ya muqallibal qulubi, wahai zat yang membulak-balikan hati, sabbit qalbi ala dini, tetapkanlah hatiku, istiqomahkanlah hatiku ala dinika, kepada agamamu, wa ta'atika, dan ketaatan kepada engkau. Itu salah satu doa yang akan kita istiqomah dalam beribadah. Bahkan mungkin ada lagi referensi lain. Misalnya dalam surat Al-Imran, kalau tidak salah surat Al-Imran 10, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Itu mungkin salah satu doa agar kita diberikan ketetapan iman, diberikan keistiqomahan. Ataupun doa yang lain misalnya, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atika. Nah, itu ada juga ya. Maka insya Allah dengan kita senantiasa berdoa, meminta mohon kepada Allah dengan doa yang tadi, mudah-mudahan kita istiqomah dalam beribadah, istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir, mudah-mudahan kita doakan bagi jamaah Masjid Mutiara, wabil khusus terutama di kajian pada setiap Ahad pagi yang sedang sakit, mudah-mudahan kita doakan Allah memberikan kesembuhan, Allah memberikan rezeki yang halal, yang thayyibah, yang luasa, dan usia kita diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kehilapan yang betulnya ada dalam hadis dan Al-Quran, yang salahnya kesalahan saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.